Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 19 peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 5 tahun ajar 2022. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nurse David Abdullah, Nurse Tiani Futihat Maulida, Nurse Melinda Ardian Dwi Cahya, Dr. Yeyen Oktari, dan Dr. Zatuila Zahra Mutia. Sebelum menganalisis lebih dalam mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, marilah kita kenal lebih dalam tentang profil ASN. Profesi ASN adalah sebuah amanah sekaligus tantangan bagi setiap anak bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk kemajuan negeri tercinta. Menjadi seorang ASN berarti siap pula memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kode etik ASN yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Hal ini dapat diimplementasikan dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pasien dan bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Yang kedua adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, datang tepat waktu, mengikuti apel, serta mengerjakan tugas yang telah diberikan atasan dengan rasa tanggung jawab dan dikerjakan tepat waktu dan juga teliti merupakan bentuk dari implementasi kode etik tersebut. Yang ketiga adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sebagai contoh, dalam melayani pasien, kami melayani dengan sepenuh hati, tidak diskriminatif, dan menerapkan service excellent. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. Contoh implementasi dari poin ini adalah perawat melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu mengisi dokumentasi dan evaluasi tindakan keperawatan pada rekam medis pasien. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan etika. Contoh implementasi dari poin ini adalah dengan melaksanakan perintah atasan apabila perintah tersebut sesuai dengan tupoksi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Implementasi yang dapat dilakukannya diantaranya dengan menjaga kerahasiaan data pasien. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus memiliki komitmen untuk hanya menyampaikan terkait data dan kondisi pasien kepada keluarga yang bertanggung jawab saja. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kualitas dan menggunakan barang milik negara dengan bijak. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Konflik kepentingan adalah kondisi di mana pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas dari keputusan yang dibuat atau dilakukannya. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menghindari rangkap jabatan, menjauhkan kepentingan pribadi dari pelaksanaan tugas, menolak gratifikasi terkait jabatan, juga membatasi interaksi dengan pihak yang berpotensi memiliki konflik kepentingan oleh publik. Memberikan informasi secara benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi kedinasan. Contohnya dengan memberikan informasi kepada setiap pengunjung layanan secara tepat dan benar. Tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sebagai ASN, kita harus mampu mengendalikan diri untuk menolak pemberian atau gratifikasi dari orang lain. Kode etik yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama bekerja di pelayanan kesehatan, sifat peka terhadap keadaan dan membantu rekan kerja yang mengalami kesusahan adalah wujud dari implementasi memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.
Bentuk implementasi dari kode etik tersebut contohnya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Sekian penjelasan tentang contoh implementasi kode etik dan kode perilaku ASN. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita abdi negara yang bermartabat.